bisnis itu mulainya dari kebutuhan dulu. Jadi di pasar itu kira-kira ada demand apa nih yang teman-teman bisa cari, menemukan peluangnya dulu nih. Kira-kira bisnis apa sih yang lagi ngetren misalnya gitu, atau yang lagi peluangnya besar banget. Nah itu. Hai Sobat Ekris, aku Holen dari Biro Eksternal, Riset dan Media, BM Sekolah Vokasi IPB. Hari ini aku senang banget nih bisa nemenin Sobat Ekris dalam diskusi bareng komunitas. Oke, jadi apa kabarnya nih Sobat Ekris semua? Gimana kuliahnya? Tetap semangat ya? Oke, jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan Bu Atira dan juga Kak Kevin dari komunitas TDA Bogor. Hai Bu, hai Kak. Halo. Boleh nih perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, boleh Mbak Holin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira, owner dari WMB Group. Sekarang diamanati untuk menjadi Ketua TDAP TDA 6.0 Bogor Raya. Oke, halo Bu, salam kenal. Selanjutnya Salam mungkin kenal. Oke, kalau perkenalkan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kevin. Saat ini bisnisnya sebagai direktur di Kampung Chicken, gitu, dan saat ini diamanahi sebagai sekretaris umum di komunitas TDA Bogor Raya, gitu. Oke, salam kenal Kak Kevin. Ya. Oke, jadi Sobat Ekris pastinya udah pada kepo banget kan tentang komunitas TDA Bogor. Boleh nih Kak Kevin atau mungkin Bu Atira menjelaskan ke kami semua apa sih TDA itu dan apa arti dari kata TDA ini sendiri? Oke, menarik ya. Jadi TDA itu, komunitas TDA itu kepanjangannya dari tangan di atas, gitu. Jadi kita, kalau dari namanya TDA mungkin kedengarannya kayak komunitas donasi ya, TDA tangan di atas gitu. Sebenarnya kita komunitas pengusaha. Jadi kita perkumpulan pengusaha terkemuka di seluruh Indonesia maupun di luar negeri gitu. Jadi kalau kita komunitas pebisnis, kita tangan di atas itu. Nah, kenapa tangan di atas? Kita tafsirkan lebih. Jadi kita ingin pengusaha itu berbagi gitu, sesuai dengan value tadi namanya gitu. Oke, jadi komunitas TDA ini adalah komunitas pengusaha-pengusaha yang ingin berbagi ya kepada orang banyak. Betul ya. Oke, wah menarik banget ya Sobat Ekris komunitas TDA ini. Nah, aku mau nanya nih Kak, selanjutnya tujuan terbentuknya TDA ini apa ya? Iya, jadi kita dibentuk dari tahun 2006 dengan sama beberapa founder kita gitu, dan punya visi gitu. Kita dibentuk di komunitas TDA punya visi yaitu menjadi komunitas pengusaha terkemuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban. Itu tujuan kami di ber-TDA gitu. Oke, kalau gitu kita flashback dulu ya Kak Oke. ke 2006 nih. Ya. Awal mula berdirinya itu gimana Kak? Oke, jadi awalnya salah satu founder kami itu namanya Pak Badroni Yuzirman gitu. Jadi dia dulu tuh masih ngetrennya ngeblog ya. Kalau mungkin sekarang udah jarang ya ngeblog ya. Ada mailing list namanya. Mungkin anak muda sih udah gak familiar ya. Nah, dari ngeblog, dia ngeblog tentang artikel tentang bisnis, cerita-cerita bisnis gitu-gitu. Nah, dari situ ada pembaca tuh yang baca artikel blognya. Akhirnya dari situ berinteraksi kan sama pembacanya, kumpul, kopdar lah bahasanya ya. Dari situ kopdar akhirnya gimana dari kopdar itu kayaknya kurang bermanfaat nih, gimana caranya supaya bisa lebih manfaatnya lebih. Akhirnya kita bikin, founder tadi tuh bikin dengan bentuk komunitas tadi gitu. Dari situ sih awalnya dari mailing list, interaksi, akhirnya kebentuk jadi komunitas. Oh ya, kan komunitas TDA ini udah tersebar kemana-mana, maksudnya udah Ya. terkenal gitu ya. Nah, pengen tanya nih Kak, siapa aja sih member TDA dan komunitas TDA ini apakah isinya pengusaha semua atau gimana? Iya, sebenarnya kalau TDA itu kita menerima semua golongan ya. Anggota kami pun saat ini udah lebih dari 30.000 member gitu yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga luar negeri gitu, dan semuanya profilnya nggak hanya pebisnis atau yang sedang menjalankan bisnis ya, tapi yang memang masih belum berbisnis tapi ingin tertarik bisnis, atau yang memang sama sekali belum tertarik bisnis tapi pengen tahu nih bisnis tuh gimana sih. Nah, itu kita sangat welcome banget untuk menerima
teman-teman yang pengen tertarik di bisnis itu gitu. Oke. Kalau untuk penyebaran komunitas ini sendiri udah menyebar ke daerah mana aja nih Bu Atira? Pak Oke, Kevin? jadi kita membernya itu udah di 102 daerah ya. Terakhir itu banyak banget ya. Agustus. Iya, 102 daerah di sekitar Agustus ya, update terakhir ya. Itu 102 daerah di seluruh Indonesia, gitu termasuk di Bogor Raya ini. Itu dan kalau di luar negeri kita ada di Arab Saudi, di Mesir, di Australia ada 2, di Perth sama di Sydney kalau nggak salah ya, saya agak lupa gitu. Dan semuanya membernya nggak cuman bisnisnya yang tertentu ya, misalnya kuliner aja gitu ya. Tapi kita banyak variasinya, variasi apa maksudnya, bidang bisnis. Bidang bisnis. Jadi ada kuliner, F&B, craft, kerajinan, ada jasa, manufaktur, macam-macam sih bisnisnya. Berbagai bidang bisnis sih member kita. Jadi banyak ya Kak kesibukan-kesibukannya. Nah, Ya. mungkin boleh nih Kak digambarkan atau enggak dikasih tahu gitu ke kita, ke sobat-sobat Ekris, untuk tahu kegiatan apa aja sih yang ada di TDA ini sendiri? Ya, jadi kita punya misi ya. Di misinya itu ada beberapa dan nilai TAD juga. Itu ada yang pertama di edukasi bisnis, di mana program unggulan kita itu ada di mentoring. Jadi kita punya program unggulan yaitu mentoring bisnis dan itu gratis, bisa diikuti oleh semua member kita gitu. Dan itu programnya bersifat, jadi tadi balik ke nama TAD kan tangan di atas berbagi ya. Jadi yang mentoring itu adalah member-member kami yang membernya sudah bertumbuh gitu, supaya bisa berbagi ke member yang masih baru bergabung atau ingin bertumbuh juga. Jadi saling sharing, saling mengangkat supaya bisa bertumbuh bisnisnya gitu. Itu mentoring. Terus juga ada business camp gitu, jadi kita nggak cuma hanya belajar di workshop hanya aja, ada workshop juga ya gitu, ada workshopnya juga, tapi kita nggak cuma teknis, kita juga ngelatih mindset kita sebagai pebisnis supaya bisa lebih strong ya untuk menjalankan bisnisnya gitu. Dan juga yang paling penting kita nggak cuma ngurusin bisnis aja nih, ngurusin bisnis gitu, tapi ada namanya sukses mulia dalam aspek sosial dan spiritual gitu. Jadi ada program kami yang seperti donasi pesantren kayak gitu dan yang kita nggak cuma ngurusin bisnis lah bahasanya, kita ngurusin yang funnya juga gitu. Kita ada mini soccer fun, ada futsal, ada olahraga macam-macam ya, ada camper van gitu juga. Terus ada bisnis trip, jadi kita kunjungan ke bisnis-bisnis yang udah tumbuh besar tuh seperti apa sih, kita bisa belajar dari mereka gitu. Terus kita juga memberdayakan teman-teman di TEDA kampus ya. Jadi TEDA nggak cuma hanya yang udah besar aja atau senior ya sebutannya, tapi yang mahasiswa juga kita bisa rangkul, yuk buat berbisnis gitu. Banyak sih ininya programnya. Jadi tadi ada mentoring, ada workshop juga, terus ada yang lain selain bisnis juga ya tadi, banyak sekali. Jadi nggak cuma mikir mulu ya, bisnis mulu. Nah, kalau untuk agendanya sendiri, agenda terdekat kira-kira dari komunitas TDA apa nih? Oke, kalau dari TDA nasional ya, itu teman-teman bisa sih follow di Instagram ya, itu di @officialtda. Teman-teman itu bisa follow aja, itu nanti akan ada update banyak program yang keren-keren, teman-teman bisa ikutin gitu. Karena programnya nggak cuma untuk member, bahkan yang baru tahu TDA bisa ikutan programnya gitu. Nah, kalau dari TDA Bogor ya sendiri, kita di terdekat sampai Desember ya. Desember itu ada workshop workshop TikTok Ads gitu, terus ada juga workshop Google Ads tadi, terus ada kelas bisnis fikih muamalah gitu. Jadi kita ingin bisnis kita tuh berkah juga ya gitu. Terus ada bisnis camp tadi, jadi kita ingin member-member baru supaya lebih harmonis dan kenal satu sama lain, itu melalui namanya bisnis camp, jadi nggak camp gitu. Terus ada tadi kayak fun mini soccer, futsal dan sebagainya. Terus ada lagi kelas untuk bisnisnya, ada building team, jadi kita belajar gimana sih caranya membangun tim bisnis yang bisa sampai skalanya itu udah bukan UMKM lagi. Kita ingin targetnya bukan UMKM aja ya, tapi kita ingin scale up, naik level bahasanya ya, untuk jadi sebuah perusahaan besar gitu. Nah, yang paling akbarnya nih, teman-teman bisa ikutan ramein, itu ada namanya Pesta Wirausaha TDA Perempuan gitu. Nanti mungkin bisa Bu Dokter bisa bantu jelasin. Iya. Seperti apa? Iya, nanti saya jelaskan sedikit ya. Apa sih itu Pesta Wirausaha Perempuan Nasional? Itu adalah suatu pesta yang mempunyai tujuan untuk sharing ilmu bisnis, sharing informasi tentang parenting,
sharing informasi edukasi keluarga yang harmonis, dan sharing tentang informasi self improvement perempuan sukses. Apa sih bentuk kegiatannya? Nanti di PW Nasional ini kita akan mengadakan seminar bisnis, terus seminar parenting, terus ada seminar keluarga juga, terus ada seminar self improvement. Nah, berita gembiranya nanti pada tanggal 17 Desember hari Sabtu di Grand Savero ini kita akan mendatangkan pembicara-pembicara kelas bintang ya, kelas nasional yang akan dihadiri oleh Dr. Boyke, merupakan dokter di bidang kesehatan wanita yang ahlinya ya. Terus akan datang juga pembicara kelas internasional, yaitu di bidang parenting ada Abah Ihsan. Terus ada juga pembicara dari Ustadz Hilman yang terkenal sebagai pendakwah milenial. Datang juga nanti pembicara kelas bisnis yaitu Mbak Muri, dikenal sebagai Mbak Muri, yang beliau dikenal sebagai emaknya bisnis online emak-emak ya. Ya, mungkin itu pembicaranya Mas Kepi yang kelas nasional ya. Jadi nanti ini pesta wirausaha ini akan datang ya adalah peserta dari member komunitas dari daerah-daerah skala nasional ya. Ya betul. Dan ada ini juga ya Bu ya, ada Mas Anggara juga, Oh Anggara iya, Jati. untuk acara pesta wirausaha ini kalau membeli tiket nanti akan free kelas make up bersama dengan Sama Beauty Studio, bekerja sama dengan MUA Hits di Bogor. Itu terbatas untuk 35 peserta, nilai jualnya itu sekitar 1 juta, tapi ini akan free ya, luar biasa banget kan. Terus dapat juga free kelas bisnis online yang akan materinya akan dibawakan oleh Ketua TDAP Nasional Mbak Uun. Terus nanti juga akan ada sharing dari pebisnis sukses couple-planner yang kebetulan usahanya ada di Bogor juga, yang mungkin kita kenal semua adalah Lapis Sangkuriang, yaitu Mas Anggara Jati dan Mbak Rizka gitu. Jadi teman-teman sahabat Ekris jangan lupa membeli tiketnya ya, karena tiketnya ini sangat murah banget dibandingkan dengan benefit yang sahabat Ekris dapatkan gitu. Mantap. Oke, jadi nanti paling dekat tuh tanggal 17 Desember ya? Iya. Desember 2022 ini di Grand Savero Hotel. Yes. Bisa follow Instagramnya tadi ya, official TDA dan @TDA Bogor ya. Oke, karena banyak banget pembicara-pembicara hebat ya di sana nantinya. Betul. Oke, pastinya sekarang Sobat Ekris sudah tahu nih tentang komunitas TDA. Sekarang mungkin kita ngobrolin seputar bisnis kali ya. Oke. Seputar bisnis. Oke, menurut kakak dan ibu juga gimana cara memulai bisnis dengan modal yang sedikit, terutama buat kami nih para mahasiswa? Oke, dari mungkin saya jawab dulu, nanti Boleh. Mas Kevin bisa Tambahkan. tambahkan ya. Untuk mahasiswa memulai bisnis itu nggak harus dengan modal yang banyak gitu ya, tapi berbisnis itu bisa dimulai dengan berjejaring, terus dengan lingkungan yang bisa memberikan energi positif untuk berbisnis seperti komunitas di TDA ini gitu. Jadi mahasiswa itu bisa berjejaring atau bersilaturahmi dengan sesama member komunitas TDA, dan juga mendapatkan suntikan dana dari member lain yang tertarik dengan bisnis yang kita jalanin, sehingga bisnis yang dijalankan itu bisa berkembang gitu. Terus bisa juga berkolaborasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga bisnisnya bisa bertumbuh besar. Gitu. Oke, jadi kita juga harus berjejaring ya, nambah relasi, terus ikut komunitas juga, komunitas TDA teman-teman. Karena dari situ kita bisa tahu nih skill kita apa, terus nanti
dari skill kita tersebut kita bisa dapat suntikan dana juga dari member komunitas TDA yang udah ini ya, udah Udah besar, settle. udah senior usahanya. Oke, selanjutnya kira-kira bisnis apa nih yang cocok buat para mahasiswa yang baru pengen mulai bisnis, yang masih pemula gitu? Oke, mau dari saya Bu, boleh Ya, jawab? boleh. Oke, ya jadi teman-teman kalau mau mulai bisnis, tadi ya seperti mention juga sama Bu Dokter Atira, kalau nggak harus punya modal besar ya. Jadi artinya sebenarnya bisnis itu mulainya dari kebutuhan dulu. Jadi di pasar itu kira-kira ada demand apa nih yang teman-teman bisa cari, menemukan peluangnya dulu nih. Kira-kira bisnis apa sih yang lagi ngetrend misalnya itu, atau yang lagi peluangnya besar banget. Nah itu bisa jadi teman-teman ambil untuk dijadikan sebagai bisnis gitu. Dan tentunya ya nggak semua bisnis yang baru mulai atau yang sudah besar itu pasti mulai dari yang skala kecil dulu. Jadi teman-teman jangan beranggapan bahwa oh kalau mau besar harus langsung dengan modal yang besar gitu. Tapi ya semua mulai dari yang kecil dulu kok gitu. Bahkan bisnis seperti Google, Facebook itu aja kan mulai dari garasi ya gitu. Kayak tadi misalnya yang Mas Anggara sama Mbak Rizka itu dia lapisan kurang itu dari rumahan. Jadi dari bikin pabrik di rumahnya, akhirnya sekarang bisa punya pabrik yang besar banget gitu. Jadi semua mulai dari skala yang kecil gitu sih. Dan teman-teman juga bisa mulai berbisnis dengan skill teman-teman yang punya. Misalnya teman-teman punya skill digital marketing, misalnya teman-teman jago nih bikin konten kayak podcast kayak gini nih. Nah teman-teman bisa tuh kira-kira kalau dari skill ini bikin bisnis apa ya yang bisa menghasilkan uang dan bisa membantu memberikan solusi tadi ke pasar yang punya problem tadi gitu. Oke, Ibu mau Mungkin nambahin? bisa aku tambahin sedikit Boleh, ya. silakan. Tadi Mas Kevin tadi udah jelasin banyak ya, Ya. untuk apa pemula gitu apa aja sih yang cocok gitu ya. Nah tadi kalau misalkan sahabat Ekris nih masuk menjadi anggota TDA, nanti di situ bisa nanti menjadi dropshipper, bisa Ya. juga menjadi reseller gitu. Jadi kan member-member TDA ini kan emang kita tuh punya visi saling memuliakan, saling beli TDA. Jadi menjadi dropshipper atau reseller itu cocok banget buat mahasiswa yang untuk menambah-nambah uang saku. Jadi cus menjadi anggota komunitas TDA ya. Oke, tuh dengerin ya para pencari cuan, kita namanya bisnis tuh pasti mulai dari bawah dulu, dari kecil dulu. Terus kita cari tahu apa bisnis yang lagi tren ya. Ya. Terus jadi reseller, jadi dropshipper kayak gitu, teman-teman. Oke, tapi kan seperti yang kita tahu ya, kalau bisnis tuh nggak semudah itu kan, nggak semudah kayak kita ngomong ini gitu. Nah, jadi gimana sih cara mempertahankan eksistensi dan konsistensi dalam berbisnis itu sendiri ya? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Iya. Jadi yang perlu teman-teman punya adalah alasan teman-teman kenapa berbisnis. Gitu, teman-teman punya strong why yang jelas dulu nih. Teman-teman bisnis buat apa nih? Gitu, apakah buat sekadar uang saku aja atau sekadar membantu orang tua misalnya, atau lebih besar dari itu. Teman-teman harus punya visi ke depan, kira-kira bisnis ini mau dibawa kemana gitu. Karena bener tadi kata Colin, dimana bisnis itu pasti nggak selamanya enak ya, pasti ada downnya juga gitu, ada jatuh bangunnya gitu. Nah ketika kita lagi down maupun lagi up, yang bisa menjaga kita buat semangat terus, nah itu dengan punya why yang kuat gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak. Jadi dunia kita kan baru aja tertimpa musibah COVID-19 yang dimana dampaknya itu nggak cuman ke kesehatan aja tapi juga ke perekonomian ya. Nah sebagai pengusaha gimana sih Bu Atira dan juga Kak Kevin mengatasi hal tersebut? Ya mungkin boleh buat Tira. Iya. Cara mengatasi kondisi yang pandemik ya kemarin itu kalau saya dengan cara berkumpul dengan sesama pebisnis atau pengusaha, kita saling bisa sharing, saling membantu, support, menguatkan dalam lingkungan positif sehingga kita bisa strong untuk menghadapi pandemik ini gitu. Oke, kalau Kak Kevin sendiri gimana? Kalau dari saya tadi udah bagus ya jawabannya buat Tira, di mana kita
karena lagi pandemi dan pastinya ada down-nya ya, gimana cara supaya kita tetap positif, itu caranya salah satunya dengan berkumpul tadi, berkumpul dengan pebisnis-pebisnis yang mungkin bisa jadi bisa membantu support, entah itu support materi maupun yang lainnya ya. Jadi buat saling menguatkan, tadi bener kata Bu Atira gitu, walaupun kita di TDA tidak bisa menjamin bahwa oke, gabung TDA pasti akan positif terus dan bisnisnya bertumbuh, enggak ya, seperti ditulis di baju saya deh gitu. Gitu. Jadi kita nggak menjamin, tapi kita bisa menjamin bahwa bukan menjamin untuk bisa bertumbuh atau Kesuksesan. bertahan selama ke pandemi atau nanti mungkin ada krisis ekonomi, resesi dan sebagainya gitu ya. Tapi juga kita bisa di sini sebagai wadah sebenarnya untuk kita saling berkumpul, saling tadi berbagi ya, karena namanya tangan di atas tadi, berbagi dan support dengan member yang lain. Gitu. Kalau dari sisi bisnis sih mungkin pengalaman saya pribadi ya, karena saya juga terdampak dengan pandemi walaupun dampaknya positif gitu. Yang dulu waktu pandemi, mungkin sekarang pandemi juga ya, masih pandemi nggak sekarang kira-kira? Masih sih, Masih pandemi sisa-sisa ya? ya, Masih sama sisa-sisa nih ya, pandemi. oke. Ya, jadi pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mulai dulu nih dari teman-teman berpikir dulu ke target konsumen teman-teman. Kira-kira target konsumen pembelinya udah bener atau belum nih? Sudah tepat atau belum? Gitu, itu yang pertama. Terus teman-teman cek juga produknya teman-teman, apakah value-nya sudah tepat, apakah benefit-nya yang diberikan itu sudah sesuai atau belum, kayak gitu. Dan boleh juga dengan menganalisis kompetitornya seperti apa nih yang lain, apakah mereka melakukan strategi apa, itu bisa jadi contoh juga buat teman-teman yang melakukan bisnis tadi gitu. Selain dengan dari sisi keuangan misalnya, teman-teman mulai cek tuh cash flow-nya teman-teman, pengeluarannya yang sudah dikeluarkan itu bermanfaat atau berdampak langsung dengan penjualan atau tidak gitu. Pembeliannya ini yang sudah bermanfaat untuk bisnisnya atau justru malah makin keluar banyak uang, kayak gitu bisa dicek. Dan pastinya teman-teman harus tadi ya, kuncinya dijaga mental sih. Jadi mindsetnya gimana caranya supaya tetap positif gitu, dengan mungkin tadi salah satunya tadi berkata Bu Atira ya gitu, karena saya dulu sempat down juga dan ketika bergabung di TDA bisa mendapat energi vibrasi yang positif gitu, akhirnya bisa jadi lebih semangat lagi buat menjalankan bisnis gitu. Oke, wah menarik sekali ya teman-teman komunitas TDA ini. Jadi tertarik deh. Kalau misalnya mahasiswa pengen join nih, pengen bergabung ke komunitas TDA gimana ya? Ya tadi ya saya sempat mention ya, kalau di TDA itu ada divisinya. Tadi kalau ada TDA perempuan seperti Bu Dr. Atira ini, ada juga kita divisi TDA kampus namanya. Jadi di TDA situ dimana kampus. kita ingin mewadahi teman-teman mahasiswa ataupun juga fresh graduate boleh, yang ingin baik yang ingin berbisnis ataupun sebenarnya belum pengen bisnis nih tapi penasaran bisnis tuh ngapain gitu, bisa pengen tahu gitu, ataupun yang sudah berbisnis gitu. Jadi teman-teman di situ bisa bergabung, berkumpul, dan nanti bisa teman-teman belajar dengan tadi ya senior gitu di TDA yang bisnis sudah bertumbuh gitu. Itu jadi salah satu jembatan buat teman-teman bisa belajar tentang bisnis tadi gitu. Dan TDA kampus ini juga nggak cuma di Bogor aja ya, di daerah TDA daerah lain pun juga ada, di Makassar, di daerah lain juga ada. Ya banyak. Banyak. Nah teman-teman, kalau tertarik untuk gabung di komunitas TDA, bisa langsung cek aja Instagramnya @officialtda atau @tda-bogoraya. Oke, terakhir nih sebelum kita menutup perbincangan pada kali ini, siang hari ini, kira-kira ada nggak harapan dan juga pesan dari Bu Atira dan Kak Kevin untuk teman-teman mahasiswa yang lagi mulai bisnisnya atau baru memulai bisnis tersebut? Ya, oke, mungkin dari saya dulu Bu ya. Iya. Nanti Ibu bisa tambahkan. Jadi tentunya tadi ya, ketika mulai bisnis pasti ada mulai dari skala kecil dulu. Kalau di Indonesia sebutannya UMKM. Nah, buat teman-teman tahu bahwa UMKM itu termasuk dari salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar di samping manufaktur seperti itu ya. Dan penyerapan tenaga kerja itu justru mayoritas dari UMKM. Penyerapan tenaga kayak pengangguran dan sebagainya gitu. Artinya ketika teman-teman mulai berbisnis, mulai membangun UMKM, sebenarnya teman-teman juga udah membantu secara langsung perekonomian negara gitu. Mungkin Bro ada tambahan?
Nah, tambahan dari saya, saran saya untuk para mahasiswa mulai berkumpul dahulu saja dengan lingkungan pebisnis yang insya Allah positif seperti komunitas TDA ini. Nah, supaya teman-teman mahasiswa bisa ketularan vibrasi energinya positif untuk sukses berbisnis. Mantap. Mantap. Oke, pastinya sekarang Sobat Ekris udah nggak kepo lagi dan mendapat banyak ilmu baru nih dari Bu Atira dan juga Kak Kevin. Bisa banget buat diaplikasikan ke kehidupan kita sekarang ini. Pasti relate banget. Mungkin sampai di sini aja disko kita bareng komunitas TDA. Terima kasih banyak buat Bu Atira dan juga Kak Kevin. Sama-sama. Ya, Terima sama-sama. kasih juga Mbak Holly. Iya, yang udah nemenin aku buat sharing-sharing hal bermanfaat seputar komunitas TDA Bogor. Dan juga terima kasih buat Sobat Ekris yang udah setia mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Aku Holen pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye.